Walaupun cinta itu memang anugerah, tetapi jika cinta lahir kepada orang yang sudah berkeluarga, alangkah baiknya jika kita menjauhinya dan menjaga hal yang tidak diinginkan dan merusak rumah tangga orang. Memang sudah biasa jika kita menikah dan suami mengajak reunian dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi terkadang, seringnya berkumpul dengan teman lama biasanya akan menimbulkan suatu masalah. Seperti kasus yang akan kita bahas hari ini, cinta segitiga yang membawa maut. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Sebuah tragedi telah terjadi di kota kecil Capão Bonito di kota São Paulo, negara Brazil, pada tanggal 19 Desember tahun 2019 lalu. Seorang wanita yang bernama Hute Mara yang berusia 35 tahun telah menikah selama 16 tahun dan memiliki 3 orang anak. Di sini suami Hute Mara tidak mau disebutkan namanya dan juga tidak mau dipajang fotonya. Suami Hute Mara sering mengajak istrinya juga anak-anaknya keluar untuk berkumpul dengan keluarga teman lainnya. Dan di antara keluarga teman suami Hute Mara adalah seorang polisi militer yang bernama José Roberto yang berumur 37 tahun. Dia juga sudah menikah selama 15 tahun dengan istrinya dan memiliki anak yang berusia 2 tahun. Karena seringnya mereka berkumpul dan menghabiskan waktu di akhir pekan juga di hari libur, Hute Mara mulai melihat José dengan pandangan yang berbeda. Dan José yang melihat perhatian juga senyuman yang berbeda kepadanya, dia pun mulai merasakan hal yang sama. Sampai suatu hari, mereka melakukan pertemuan tanpa diketahui oleh pasangan mereka. Akhirnya, cinta pun bersemi dan berbunga di hati mereka berdua. Sampai mereka melakukan pertemuan lebih intensif di sebuah motel. Tidak lama kemudian, Hute Mara mengetahui jika dirinya berbadan dua. Dia mengira bahwa bayi yang dia kandung itu adalah buah hati dengan suaminya. Suami Hute Mara pun merasa bahagia ketika mengetahui istrinya hamil. Selama 9 bulan Hute Mara mengandung, suaminya sangat perhatian dengannya. Hingga Hute melahirkan seorang bayi perempuan dan suami Hute Mara pun sangat bahagia. Dia pun segera mengurusi akte kelahiran bayi tersebut dengan menyematkan nama dan juga marganya. José Roberto yang masih merasa aman dan nyaman dengan posisinya karena walaupun dirinya pernah menabur benih dan ternyata bayi tersebut lahir bukan dari benih yang pernah dia tanam. Tetapi setelah bayi itu berusia beberapa bulan, suami Hute merasa bahwa bayinya berbeda dengan kedua anak lainnya. Kemudian suaminya berdiskusi dengan Hute tentang hal tersebut. Di satu sisi, José Roberto sudah merencanakan perceraiannya dengan istrinya. Hute yang tahu akan perceraian José, dia mengira bahwa José akan menceraikan istrinya untuk hidup dengannya. Lalu Hute Mara pun membuka rahasia yang selama bertahun-tahun dia simpan dari suaminya. Ketika mereka berdiskusi tentang bayinya yang berusia 6 bulan, Hute mengatakan jika dia menjalin hubungan dengan sahabatnya yang bernama José Roberto. Hute Mara juga mengatakan kemungkinan bayi tersebut adalah benih José Roberto yang pernah dia tabur di rahimnya. Setelah mengetahui rahasia tersebut, suami Hute Mara langsung melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Dari beberapa saksi yang muncul dalam kasus ini, mereka tidak tahu tentang kehidupan pribadi Hute Mara. Karena dia tipe orang yang sangat tertutup dan selalu bersikap dingin. Bahkan keluarga Hute pun sempat syok mengetahui hal tersebut. Karena mereka mengetahui semua polemik rumah tangga Hute Mara dengan suaminya setelah tragedi. Setelah suaminya memutuskan untuk menggugatnya, Hute Mara pun menelpon José Roberto untuk melakukan pertemuan.
Hute membawa anak bayinya saat melakukan pertemuan tersebut. Setelah mereka bertemu dan Jose langsung menyetir mobilnya menuju jalan pedalaman ke sebuah perkebunan. Di sanalah mereka mulai berdiskusi tentang bayi yang dibawa oleh Hute, di mana Hute marah mengatakan bahwa bayi itu kemungkinan adalah anaknya. Dan Hute juga menjelaskan kepada Jose bahwa dia sudah mengatakan tentang hubungannya kepada suaminya. Merasa tidak terima dengan kenyataan itu, Jose Roberto yang seorang polisi militer mengambil pistolnya dan melepaskan peluru ke arah Hute Mara. Kemudian Jose melepaskan satu peluru ke arah kaki kiri bayi yang berusia 6 bulan itu. Kemudian dia melepaskan peluru ke kepalanya sendiri. Polisi sipil mendapat informasi setelah saksi melaporkan kematian polisi militer yang bernama Jose Roberto de Queiroz Jr. dan Hute Mara Feira dari tempat kejadian di perkebunan pinus di Capão Bonito, Sao Paulo. Kondisi keduanya berbaring di dalam mobil dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan luka tembakan di kepala. Dan di dalam mobil tersebut terdapat bayi yang berusia 6 bulan dengan kondisi luka tembakan di kaki kirinya. Bayi itu diselamatkan dan dibawa ke Santa Casa di kota dan dipindahkan ke rumah sakit di daerah Sorocaba, Sao Paulo. Dan menurut pihak dari rumah sakit, kondisi bayi tersebut sudah stabil. Setelah diselidiki, mobil yang digunakan oleh Jose Roberto terdaftar di nama istrinya. Dan mobil itu disita oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan ponsel dari keduanya dan senjata api yang ditemukan di samping tubuh Jose Roberto. Dan karena Jose Roberto sudah memiliki kedudukan di pekerjaannya, maka polisi dan penyelidik akan melanjutkan penyelidikannya tentang kasus tersebut secara rahasia. Keduanya telah dimakamkan pada Kamis tanggal 19 Desember pada tahun 2019 lalu. Betapa tragis kasus ini, bahkan bayi yang tidak berdosa pun harus menerima cobaan yang begitu berat. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.